2183082 dari jurusan Ekonomi Syariah, Prodi IAIN Tulungagung. Saya diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan praktik pengalaman lapangan di salah satu usaha di Kecamatan Munut, Kabupaten Tulungagung. Di sini saya mengambil judul Strategi Peningkatan Pendapatan Pengrajin Tahu di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Munut, Kabupaten Tulungagung di masa pandemi. Usaha tersebut bergerak di bidang industri pembuatan tahu yang bernama Pabrik Tahu Super milik Bapak Imam Nuruddin beserta istrinya. Usaha ini terletak di RT 2 RW 4 di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Munut, Kabupaten Tulungagung. Desa ini juga sering dijuluki sebagai Kampung Tahu. Lembaga Industri Pabrik Tahu Super merupakan industri pembuatan tahu sekaligus penjualan produk tahu yang didirikan pada tahun 2013 oleh Bapak Imam Nuruddin dan istrinya. Modal awal dalam pendirian industri ini adalah sebesar 10 juta rupiah yang didapatkan dari berhutang di bank. Dan awal berdirinya industri ini dikerjakan sendiri oleh pasangan suami istri tersebut. Alasan memilih industri ini pada mulanya adalah hobi dari Bapak Imam yang terus dikembangkan bersama istrinya yang sama-sama pernah bekerja di industri pabrik tahu. Saat ini jumlah pabrik tahu di Desa Sumberjo Kulon kurang lebih 50 pabrik tahu yang memiliki pelanggan masing-masing. Kunci sukses dalam mengelola usaha adalah rajin, tekun, dan sabar, serta doa yang tidak pernah ditinggalkan. Awal berdirinya usaha ini, pengerjaannya hanya dilakukan sendiri dan juga pendistribusiannya. Karena itu, seiring dengan perkembangannya, perusahaan ini mulai mencari karyawan. Untuk saat ini, ada 2 orang karyawan tetap di dalam industri ini. Jenis produk yang diusahakan hanya ada satu produk, yaitu tahu putih. Untuk satu hari bisa dilakukan 6 kali masak dengan total 300 buah tahu per sekali masak. Dalam satu hari, kedelai yang diolah menjadi tahu kurang lebih 40 kg. Perkembangan dari tahun ke tahun adalah jumlah pelanggan yang terus meningkat. Tidak hanya satu desa, melainkan sudah lebih luas. Dampak yang dialami pada saat pandemi sekarang adalah bahan baku kedelai yang melonjak tinggi. Hal itu juga dikeluhkan oleh seluruh pengrajin tahu di Desa Sumberjo Kulon. Permasalahan lainnya adalah penurunan pendapatan akibat produktivitas yang dibatasi oleh pemerintah. Permasalahan lainnya adalah listrik mati yang mengakibatkan produksi terhenti seketika, serta saat ini adalah musim penghujan. Karena panen musim penghujan, yang dikeluhkan adalah kayu yang sudah basah yang dapat memperlambat proses produksi pula. Untuk pembuangan limbah itu sendiri masih dibuang di area sungai. Hal tersebut cukup mempengaruhi air sungai karena menjadi tercemar. Industri pabrik tahu Super dalam melaksanakan kegiatan usahanya tetap berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, sehingga segala larangan atau bentuk kegiatan yang menyimpang dari Islam benar-benar dijauhi oleh perusahaan ini. Dengan melakukan kegiatan yang tidak menyimpang dari agama Islam, usaha ini cukup mengalami perkembangan yang baik. Masyarakat banyak yang percaya akan barang yang diproduksi oleh perusahaan ini, memiliki kualitas yang bagus, bahkan karyawan pun nyaman untuk melakukan
melakukan kegiatan di perusahaan ini. Adapun tujuan utama dari pengusaha adalah konsumen dapat puas menikmati barang hasil produksi, mendapat keuntungan yang diperoleh dengan cara yang halal, dapat mensejahterakan karyawan, serta dapat melakukan sedekah kepada orang lain dari hasil yang diperoleh. Hal tersebut dilakukan oleh pengusaha karena pengusaha sadar betul akan ajaran Islam yang dimilikinya. Di samping itu, pengusaha juga menyadari bahwa apa yang diperoleh di dunia ini tidaklah kekal. Apa yang kita miliki saat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Strategi peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh industri pabrik tahu tahu super di masa pandemi COVID-19 ini adalah dengan melakukan perbaikan kualitas produk dan pelayanan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, konsumen lebih berhati-hati dalam menggunakan barang dan jasa, dan terjadi penurunan kepercayaan konsumen terhadap barang dan jasa yang dijual oleh pelaku usaha. Selain itu, keterbatasan konsumen dalam melakukan pembelian langsung juga berdampak pada berkurangnya secara signifikan jumlah pembelian konsumen. Untuk itu, pelaku UMKM harus melakukan perbaikan kualitas produk untuk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan secara intensif mengkomunikasikan terhadap kualitas produk. Sebuah penelitian menyatakan bahwa peningkatan kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan dalam membentuk kepuasan konsumen dan menciptakan loyalitas konsumen bagi pelaku UMKM. Untuk itu, pelaku usaha dalam masa pandemi COVID-19 ini perlu memperhatikan dimensi kualitas produk dan memperbaiki produk mereka untuk dapat semakin menambah kepercayaan konsumen. Selain peningkatan kualitas produk, pelaku UMKM juga dapat melakukan peningkatan pelayanan. Dalam melakukan pelayanan pesan antar, pelaku usaha juga lebih memperketat standar pelayanannya dengan meningkatkan dan memastikan kebersihan dari produknya. Pelayanan yang baik akan dapat membentuk kepercayaan konsumen sehingga dapat menciptakan kepuasan pelanggan dan membentuk loyalitas konsumen. Pada masa pandemi ini, kepercayaan konsumen menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan usaha. Strategi lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pemasaran hubungan pelanggan atau customer relationship marketing. Di masa pandemi ini, pelaku UMKM sebaiknya tidak hanya fokus pada menjaring pelanggan baru, tapi harus mempertahankan dan menjaga pelanggan yang sudah ada, menciptakan kepuasan pelanggan, hingga akhirnya menciptakan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang royal tidak akan berpindah ke yang lain karena sudah memiliki kepercayaan. Salah satu cara pelaku UMKM untuk dapat bertahan di tengah menurunnya geliat bisnis adalah dengan melakukan pemasaran hubungan pelanggan atau customer relationship marketing. Customer relationship marketing adalah sebuah konsep strategi pemasaran yang berupaya menjalin hubungan jangka panjang dengan para pelanggan, yaitu mempertahankan hubungan yang kokoh dan saling menguntungkan antara penyedia jasa dan pelanggan yang dapat membangun transaksi ulangan dan menciptakan loyalitas pelanggan. Selain itu, pelaku usaha yang berani mengambil risiko, jika memiliki pengalaman dan dalam bisnis dan fleksibel terhadap bisnis, dapat meningkatkan jejaring dan menumbuhkan kepercayaan dari konsumen sehingga konsumen dapat bertahan. Dalam kondisi saat ini, untuk menjalin hubungan pemasaran dengan pelanggan, pelaku usaha juga disarankan untuk dapat menunjukkan kepedulian terhadap konsumen yang sedang mengalami kesulitan pada saat COVID-19 ini. Cara seperti ini juga dapat membangun kepercayaan konsumen dan adanya customer bonding. Jadi saat pandemi ini kita pelaku UMKM tidak hanya memikirkan diri sendiri, namun juga membangun hubungan pemasaran konsumen dengan menunjukkan kepedulian dan hal positif yang dilakukan pelaku usaha.